Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku ya. Ini sebenarnya udah setengah tahun yang lalu baru rekaman lagi, mau bikin videonya buat kenangan aku aja sih. Kalau kalian mau liatin juga boleh ya. Sebenarnya ini kenangan pribadi tapi kita share, iya seperti itu. Kali ini aku liburannya agak jauhan nih Besti. Kita mau ke Turki ya, ini di bandara Turki ceritanya. Cie, kita itu sebenarnya umroh plus Turki ya. Kita ke Turki dulu, nanti habis itu baru umroh. Oke, nanti kita itu di Turki itu aku ceritain kira-kira sekitar 4-5 harian gitu ya. Ini bandara Turki, wow benar-benar bagus banget kan. Iya, kita naik eskalator dulu ya sambil story gitu. Nanti kita itu ceritanya mau mainan salju guys, nanti kita lihat bareng-bareng ya. Ini diambil koper dulu. Kita nanti hari pertama itu enggak ya, kita sampai ke Turki itu malam-malam guys, jadi langsung istirahat, lalu pagi-paginya kita langsung OTW ini ke Munira. Namanya Munira ya, bener ya, Munira itu tempat oleh-oleh di sini ya di Turki. Jadi di Turki itu yang khasnya itu ya kayak manisan itu namanya Turkish Delight ya. Kalian kalau kesini harus cobain. Rasanya manisan tuh kayak gituan, itu manisan-manisan semua. Kayak gitu. Satu box gitu ya. Aku cicipin dulu nih. Ya rasanya pokoknya semuanya manis deh. Dari yang kayak coklat apa gitu, bermacam-macam variannya, tapi semua rasa manis. Kayak gitu aja intinya. Nah, ini ada kopi-kopian, kopi-kopi Turki ya. Kita cobain kopi Turkinya. Ada Turki apa tuh? Kopi Usmani apa sayang? Iya, ini suamiku lagi nyobain kopinya. Dia itu lagi tergila-gila sama kopi, jadi harus banget ya beli kopi di Turki. Biar buat apa namanya? Aku juga cobain tapi please aku nggak doyan ya, karena memang aku nggak suka sama kopi seperti itu. Tapi kita tetap beli buat ini, buat oleh-oleh ya. Oke, di sini itu tempat oleh-olehnya itu lumayan lengkap dan besar ya, tapi mungkin lumayan mahal. Oke, kita selanjutnya bayar dulu. Nah, ini dia sudah dapat satu tas kecil ya buat oleh-oleh orang di rumah. Ini nama toko oleh-olehnya namanya Munira ya. Selanjutnya kita ke ini Ulu Jami. Ini itu kita mampir mau Jumatan ya guys. Kita sampai sini itu hari Jumat, jadi kita mampir ke Masjid Ulu Jami dulu buat sholat. Masjidnya itu yang sebelah sana itu. Nah, yang itu dia masjidnya. Aku tadi nungguin suamiku buat sholat Jumat dulu. Selanjutnya habis ini kita mau ke Uludag. Uludag itu jadi gunung ya guys. Di sana itu nanti ada saljunya. Lah ini nih yang ditunggu-tunggu itu saljunya itu ya guys, yang nggak ada di Indonesia. Nah, kita udah sampai tiba-tiba di Uludag. Uludag itu tempatnya di Bursa ya guys. Ini kita mau naik kereta gantung. Kereta gantungnya ini muat untuk 8 orang, jadi 4 pasang gitu, kita berdelapan. Iya benar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke, aku spill dikit nih videonya naik kereta gantungnya. Sebenarnya ngeri-ngeri juga sih ya, tapi masih oke lah, aman. Cuman agak takut, baru kali ini juga aku naik kayak ginian itu. Tuh, yang putih-putih itu udah mulai kelihatan salju-saljunya. Jadi di Turki ini sebenarnya di bawah
karena aku kesini tuh masih bulan Desember ya guys. Jadi kalau di kotanya itu belum ada saljunya. Kalau kita mau lihat salju ya ini ke gunungnya itu, ke Bursa, namanya ke Uludag. Jadi kita naik pakai kereta gantung kayak gini ya guys. Nanti kita di sana mainan salju. Oke. Tuh lihat udah kayak di film Twilight kan? Pokoknya tuh bagus banget naik kereta gantung kayak gitu. Ini benar-benar seperti bulan madu kita ceritanya, karena anak kita tinggal di rumah, kita liburan berdua kayak gini, momen-momen yang jarang terjadi ya. Tuh bagus banget kan saljunya. Oke, kita udah sampai. Kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya di sini ya. Buat mainan salju di sini kayaknya cuma 1 jaman kali ya. Bentaran doang, ini udah sore sebenarnya. Tapi masih apa namanya? Masih terang. Ya, di sini tuh lumayan dingin banget loh. Aku pakai sarung tangan, pakai legging yang benar-benar untuk di salju nih guys. Ini benar-benar aku bikin video kan, di sini ada tuh di IG aku, benar-benar cantik banget kan. Langka loh, ini nggak ada di Indonesia, makanya ini benar-benar puas deh kesini. Oke, kita mainan salju dulu, lempar-lemparan salju. Ini ceritanya lagi bikin video. Kelihatan banget tuh asiknya, tapi shellnya itu ngerecokin banget deh. Salju itu sebenarnya kayak es gosrok guys, seperti itu. Bisa buat mainan kayak es gosrok ada di mana-mana. Seru deh bisa mainan salju kayak gini. Oke, singkat-singkat aja ya, kita udah turun lagi seperti ini. Wow, ngeri kan? Tapi ini aslinya bagus sih, benar-benar bagus banget. Jadi kita tadi naik sana, ini udah agak sorean kayaknya, hampir jam 5 kita turun ke bawah. Cuma sebentar aja mainan di sana, tapi happy, alhamdulillah. Nih, sepi lagi videonya. Banyak rekamannya ya yang naik kereta gantung ini. Aku berombongan berapa nih? 7 pasang. Kita ber7 pasang ya, jadi ada 2 kereta gantung. Oke. Ini sebenarnya hari selanjutnya ya guys. Kita langsung menuju ke tempat ini. Sebenarnya ini itu toko jaket guys, tapi mereka itu menampilkan fashion show dulu ketika jaketnya itu dipakai. Nah tuh cantik-cantik kayak gitu kan. Ini tuh jaket kulit asli ya guys, tipis tapi bolak-balik, bisa dipakai 2 style ceritanya kayak gitu. Tapi ini harganya lumayan wow banget ya, karena kalau dirupiahin itu sampai ada yang puluhan juta gitu guys. Nih cantik-cantik ya model-modelnya kalau pakai. Jadi kita diliatin dulu nih fashion show-nya, nanti biar kita itu ngiler ceritanya. Habis itu kita suruh ke tokonya buat beli kayak gitu. Effort juga ya mereka ya jualan, tapi benar-benar se-effort itu. Nah ini dia suamiku ceritanya, suruh jadi model jaketnya seperti ini. Ya ini yang jualan ceritanya. Tapi sebenarnya emang bagus sih kualitasnya. Jaketnya itu tipis, nggak mudah kusut gitu, benar-benar asli kulit ya. Nih, aku lihat-lihat nih di sini, tapi seperti merasa tidak mampu ya. Mungkin mampu, cuman kan apa ya, kalau dibeli itu kayaknya kok mau buat apa gitu. Harganya itu sampai ada yang puluhan juta loh. Nanti habis itu mau dipakai kemana, kayaknya sayang juga kalau beli ya. Sebenarnya suamiku sih yang pengen beli, cuman
kayak sayang gitu loh. Oke, selanjutnya aku nggak beli apa-apa ya guys, cuma lihat-lihat aja. Ini kita selanjutnya itu mau ke Selat Bosporus guys. Jadi Selat Bosporus itu apa ya, laut yang memisahkan antara benua Asia sama benua Eropa. Nanti kita mau naik kapal di sana, cantik deh pokoknya. Ini jalan menuju Bosporusnya. Kita itu jalan kaki loh guys, dari awal itu jalan kaki. Enggak dari awal ding, naik bis dulu. Nih udah hampir sampai ke dermaga ya. Udah hampir sampai, jalan kakinya lumayan jauh. Karena bis itu nggak bisa masuk ke sini katanya emang. Jadi memang kita itu, terus juga kalau orang luar negeri itu ya jalan kaki itu hal biasa loh guys. Nggak kayak orang Indonesia mau beli Indomie di depan aja harus naik motor. Di sini itu nggak ada motor. Di sini adanya mobil. Mereka kalau masih bisa dilewatin pakai jalan kaki. Oke, kita sampai nih. Di sini tuh benar-benar view-nya bagus banget. Cuman aku nggak banyak take video ya, karena ya gitulah, menikmati momen-momen nih. Pemandangannya bagus banget. Jadi di sana itu banyak kayak view-nya itu bagus gitu loh. Naik ini. Oke, udah segitu aja. Kita sampai di tempat oleh-oleh ya. Lah di sini tuh banyak nih oleh-oleh. Ada scarf, ada aksesoris. Sebenarnya lumayan terjangkau harganya. Cuman apa ya, mau bawa oleh-oleh kebanyakan takut nggak muat guys kopernya. Ini di sini itu yang karyawannya itu orang-orang Indo loh guys. Jadi anak-anak yang kuliah di Turki itu mereka ambil job part time gitu. Sebenarnya enak ini komunikasinya pakai bahasa Indonesia semua. Karena semua karyawannya orang Indonesia. Jadi gampang kalau mau beli itu, ngobrolnya itu gampang tuh. Oke, selanjutnya kita mau menuju ke Hagia Sophia ya. Kita juga jalan lagi, jalannya lumayan jauh juga. Tapi di sini jalan kaki itu ya hal biasa ya guys. Nih, itu tour leader kita yang video-video ini tuh. Kita mau menuju Masjid Biru juga, Hagia Sophia. Sana tuh bangunannya di sini tuh karena itu ya kota sejarah gitu loh. Yang itu yang kelihatan itu Masjid Biru kalau itunya Blue Mosque. Tuh pemandangannya bagus ya. Jalan kakinya lumayan jauh ya. Ini kita seharian itu habis ke situ, kemana lagi sih yang udah ya? Karena suamiku videoin aku, jadi video kita yang bareng-barengnya nggak ada, cuman adanya aku yang in frame. Nah, itu namanya Hilmi, tour leader kita ya. Jadi sebelum kita masuk ke suatu tempat, dia biasanya ini dulu ngasih pelajaran dulu. Dia menerangkan tentang sejarahnya Masjid Biru, sejarahnya Masjid Hagia Sophia kayak gitu ya. Tahun berapa, apa kerajaan apa, dia nggak tahu lah, aku nggak ingat amat, cuman iyain aja deh. Tuh tour leadernya kita pakai bahasa Indonesia sih dia ininya, cuman kan masih belum begitu lancar bahasa Indonesianya. Sekarang kita mau menuju ke, sudah sampai nih, bentar lagi nih
masuk ke Hagia Sophia dulu apa Masjid Biru dulu ya, gak lupa tuh. Oh iya, Hagia Sophia dulu. Nah itu dia Hagia Sophianya itu kayak gitu guys. Jadi benar-benar masih alami dari dulu loh. Mungkin nggak dirubah-rubah apanya gitu ya. Masih bentuknya kayak zaman dulu gitu. Yang itu yang bangunan itu Masjid Hagia Sophianya. Nanti kita mau sholat di situ. Kayaknya sholat zuhur sama asar ya. Tapi wudhunya itu nggak di situ. Aku tuh sempet udah masuk ke situ, udah lepas kaos kaki, nyari tempat wudhu kok nggak ada. Aduh, pakai lagi deh sepatunya. Tempat wudhunya itu soalnya masih lurus lagi sebenarnya. Nah, masjidnya Hagia Sophianya itu di situ. Hagia Sophia itu sebenarnya dulu itu gereja ya guys. Terus sempat diganti museum ya, habis itu diganti masjid kayak gitu. Nah ini aku sepil dalamnya dikit ya. Ini yang videoin dari tempat cowok guys, kalau dari tempat cewek nggak begitu kelihatan kayak gini ya. Tuh, jadi masih alami, masih sama seperti aslinya. Karena ini tuh sebenarnya dulunya itu adalah gereja, jadi tuh masih ada ukiran-ukiran malaikat yang orang itu ya, orang Kristen ya, cuma ditutupin aja. Tuh di situ kita sholat ya guys. Kalau nggak salah sholat zuhur sama asar ya. Tuh ini videonya dari tempatnya suamiku. Oke, selanjutnya tadi itu hujan guys. Ini lantainya itu masih basah ya. Kita habis ini mau menuju ke Masjid Biru atau Blue Mosque. Jalan kaki lagi, it's okay, masih kuat, masih oke lah kakinya ya. Ini kita memasuki kawasan Masjid Biru. Jadi deketan sih itu Masjid Biru sama Hagia Sophia itu. Nah ini dia Masjid Birunya, tapi aku cuman sampai sini aja guys, nggak sholat, nggak masuk ke dalam juga, soalnya kan sudah sholat tadi ya di Hagia Sophianya ya. Jadi kita cuman bikin video, cuman foto-foto aja di tengah-tengah sini, bikin konten atau apa tuh temanku tuh yang lompat-lompat. Kalau masuk sini sih nggak pakai itu sih, nggak pakai dicek-cek gitu. Tapi kalau tadi masuk Hagia Sophia itu ada security check juga. Oke, selanjutnya kita keluar. Kita keluar ini mau kemana ya? Agak lupa ya. Ya, kita mau ke Grand Bazaar. Grand Bazaar itu kayak pasar guys. Kita mau ke pasarnya ini, pasarnya Turki. Jadi di sini di Grand Bazaar itu katanya lebih murah-murah gitu harganya. Nah ini dia, aku sepil dalamnya ya, benar-benar pasar. Di sini tuh ada ya banyak banget, ada scarf, ada tas, ada jaket, ada apa nih? Banyak hal deh di sini. Suamiku beli jaket karena di sana pas tadi ya yang harga mahal itu ya nggak jadi beli, jadi buat biar nggak gelo istilahnya ya, biar nggak gelo jadi beli jaket di sini di Grand Bazaar. Harganya jauh lebih terjangkau, nggak sampai puluhan juta gitu ya. Oke, ini juga di sini ada silver juga tuh. Ada aksesoris, cuman aku nggak beli banyak sih, belinya scarf aja. Sampai sekarang nggak dipakai juga, masya Allah, maafkan aku yang hilaf ini. Nah oke, ini hari selanjutnya sebenarnya ya guys. Ini hari selanjutnya kita itu kepagian di sini itu ke apa ini,
ke Taksim ya. Pagi-pagi banget kita udah sampai di Taksim, tahu nggak guys? Dingin banget habis hujan, jadi benar-benar kayak dingin banget. Sebenarnya itu di sini juga sama, ada apa namanya pasar juga kayak gitu. Cuman aku lebih memilih untuk masuk kafe aja dan menghangatkan diri. Nah ini di perjalanan walaupun dingin dan hujan gerimis, aku tetap mau es krim Turki karena mau bikin konten nih. Ini udah closing, udah selesai ya guys. Ini videonya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah menemani perjalanan kita di Turki. Kita lanjut untuk perjalanan ke luar negeri selanjutnya ya guys. Bye bye. Assalamualaikum.